Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya Sang Putu Marta Nursila, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar dari SMA Negeri 1 Tambak Siring. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ari Sujati. Beliau adalah guru matematika SMA Negeri 1 Tambak Siring. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bapak. Gimana kabar? Baik, Bapak. Nggih, swaha baik, Bu. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Ya, sebelum ini saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, Ibu. Baik, Pak. Jadi, adapun tujuan supervisi adalah yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan yang namanya praobservasi sebagai persiapan awal. Nah, sebelum nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih siap dan lebih percaya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu ya? Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat mengetahui apa saja jenis-jenis matriks dan juga agar siswa dapat memahami apa itu kesamaan antara dua matriks. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, dua itu untuk tujuan pembelajarannya. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya yang dirancang dan ingin Ibu capai. Nah, terus kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau observasi nanti? Area yang ingin saya kembangkan di sana adalah untuk lihat kemampuan siswa dalam berdiskusi dan juga bagaimana mereka menyampaikan pendapat dari hasil diskusi yang sudah mereka lakukan dalam kelompok. Baik, jadi area pengembang yang ingin Ibu capai itu baik dalam kompetensi diskusinya ya, Bu ya. Nah, baik, saya juga ingin mendengar terkait bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Nah, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model, ataupun nanti metodenya. Jadi seperti apa? Jadi rencananya untuk pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving. Jadi model pembelajaran itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengajukan ide-ide kreatif dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk model tersebut kita akan menggunakan metode diskusi. Jadi siswa akan belajar secara berkelompok mengerjakan gambar kerja yang sudah diberikan untuk membantu mereka memahami. Selain itu juga akan ada penugasan. Jadi setelah selesai kita akan lihat hasil dari LKPD-nya. Baik, jadi terkait dengan metode diskusi ya, Bu ya. Ya. Terus pendekatan tadi kreatif problem solving, serta dari diskusi kelompok juga ya. Nah, terus bagaimana dengan media pembelajarannya yang Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Jadi media pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan slideshow, ada PowerPoint-nya nanti. Selain itu juga ada video pembelajaran. Jadi mereka juga bisa melihat-lihat video pembelajaran untuk menambah cara mereka memperoleh data nanti. Terus selain itu juga ada LKPD. Jadi di LKPD-nya mereka akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya. Baik, jadi ada beberapa media ya, seperti LKPD, slide, terus video pembelajaran. Ya. Nah, baik, kira-kira kapan nih akan melaksanakan kegiatan tersebut? Hari apa, terus jam keberapa? Rencananya nanti pembelajarannya itu hari Kamis di kelas 12-2A jam pertama sampai jam ketiga. Baik, nanti berarti hari Kamis depan ya, Bu ya? Ya. Jam ke 1, 2, 3 di kelas 12 2A. Nah, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas. Nah, saya akan melihat dan mencatat nanti hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya, Bu ya.
Nah, nanti setelah itu kita akan melaksanakan kegiatan observasi yang kita adakan percakapan terakhir ya Bu. Yang terakhir itu namanya pasca percakapan atau pasca observasi. Jadi setelah diobservasi nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktiknya. Nah, baik Bu, sebelum kita akhiri, nah kira-kira apa yang mungkin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi dari percakapan hari ini saya mereview kembali bagaimana nanti proses pembelajaran yang akan saya lakukan, metode apa yang akan saya gunakan, dan juga saya melihat-lihat kembali LKPD yang akan saya gunakan. Nah, baik, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi. Nah, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas itu hari Kamis depan ya Bu ya. Baik, Pak. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi. Terima kasih. Pada sana. Tangan jari. Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Jadi hari ini kita bertemu lagi. Nah, sebelumnya Ibu yang bertanya, ada yang tidak masuk hari ini? Atas nama Anak Agung Gede Windra Devaga Sameda dan Iwayan Oki Wijaya Kusuma Dispen. Oke, keduanya dispen? Ya. Oke, baiklah. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang matriks. Kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya. Jadi, nah sebelum kita mengarah ke matriks, kita ingat-ingat dulu pelajaran sebelumnya. Jadi kita pemanasan dulu ya. Oke, pemanasannya mudah aja. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita coba negatif 4 ditambah 6. Wah, oke. Misalkan satu orang angkat tangan ya. Negatif 4 dikurangi negatif 10. Siapa yang bisa? Oke, silahkan Arubi. 6. Hasilnya adalah 6. Oke. Ada yang masih bingung? Enggak, sudah ya. Kalau penjumlahan pengurangan sudah, kita coba persamaan linear satu variabel. Nah, 3x sama dengan 24. Satu orang. Nilai x-nya adalah? Ya, oke Trisna silahkan. X-nya sama dengan 8. Ya, 8. Dapat dari mana Trisna? 24 dibagi 3. Ya, berarti x-nya diperoleh dari 24 dibagi 3. Hasilnya adalah 8. Oke, satu soal lagi ya. Misalkan di sini ada x dikurangi 12 sama dengan 3. Oke, satu orang lagi. Siapa yang bisa? Kita mencari nilai x-nya. Berapa kurang 12 sama dengan 3? Oke, ya silakan Fiantika. X sama dengan 15. X sama dengan 15. Oke, kita lihat kalau kita ganti X-nya pakai 15, 15 kurang 12 sama dengan 3. Benar ya? Ya. Berarti untuk materi ini, kalian sudah bisa kan ya? Nah, berarti kita sudah siap sekarang masuk ke materi matriks. Saya lihat di LCD-nya. Oke, yang di belakang? Ya, bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Belum nih. Oke, jadi apa yang kita pelajari hari ini itu ada dua. Yang pertama, siswa dapat mendefinisikan matriks. Jadi siswa bisa mengetahui apa itu sebenarnya matriks, bagaimana membentuk matriks dan elemen-elemen matriks.
Yang kedua, siswa dapat menentukan syarat kesamaan matriks. Jadi kapan dua buah matriks itu dibilang matriks yang sama. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk membantu kita mempelajari hari ini, kita akan menggunakan sebuah masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Terbaca di belakang? Ya, Ibu minta tolong satu orang untuk membaca. Siapa yang bersedia membaca? Ya, silakan Arubi. Asupan gizi bagi atlet sangatlah penting. Asupan gizi diperlukan untuk penyediaan energi tubuh saat seorang atlet melakukan berbagai aktivitas fisik, misalnya pada saat latihan, bertanding, dan pemulihan baik setelah latihan maupun bertanding. Berdasarkan interaktif.com.id, perkiraan kebutuhan minimal energi pada atlet renang putra pada usia 11 hingga 12 tahun untuk kebutuhan normal adalah 2.000 kalori. Jika ditambah 1 jam latihan menjadi 2.200 kalori dan 2.500 kalori apabila ditambah 2 jam. Ditambah 2 jam latihan. Pada usia 13 hingga 14 tahun untuk kebutuhan normal dibutuhkan 2.200 kalori. Jika ditambah 1 jam latihan menjadi 2.500 kalori dan 3.000 kalori apabila ditambah 2 jam latihan. Pada usia 15 hingga 18 tahun untuk kebutuhan normal dibutuhkan 2.600 kalori. Jika ditambah 10 jam latihan menjadi 2.900 kalori dan 3.200 kalori apabila ditambah 2 jam latihan. Pada usia 19 hingga 25 tahun untuk kebutuhan normal dibutuhkan 2.700 kalori. Jika ditambah 1 jam latihan menjadi 3.000 kalori dan 3.300 kalori apabila ditambah 2 jam latihan. Oke, terima kasih ya Ruby. Jadi problem ini tentang atlet renang. Nah, atlet renang di sana pada usia yang berbeda membutuhkan kalori yang beda. Kalau rentang waktu latihannya berbeda, perlu kalorinya juga beda. Tapi kalau sebuah data disajikan dalam uraian seperti ini kan susah ya kita nangkepnya. Jadi kita bisa sajikan masalah ini menjadi dalam bentuk matriks. Nah, jadi bagaimana cara menyajikan data di samping menggunakan matriks dan apa itu matriks? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sampai nanti jika kita sudah belajar, dalam pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi Ibu akan membagikan lembar kerja untuk membantu kalian menentukan apa itu matriks. Jadi sekarang silahkan bentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi silahkan. Oke, jadi apakah semua sudah membawa LKPD-nya? Nah, di LKPD-nya ada beberapa soal. Silakan kalian kerjakan secara diskusi persoalan tersebut. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada Ibu.
Waktu kita mengerjakan adalah 60 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Saat kesimpulan tolong dibacakan. Gimana? Ada masalah? Silahkan dibaca dulu setelahnya. Nah, pertanyaan pertama kan sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Jadi kalau tabel kan ada ke sini itu keterangannya apa, ke sini itu keterangannya apa. Ya. Berarti ini dagingnya. Ya, di sini apa nih ya? Ada kan ada hewannya nih. Hewannya boleh di sini. Itu nanti di sini protein, kalori. Nanti dicocok-cocok. Tabelnya tabel biasa. Ya, tabel biasa. Ya. Yang mana yang isi yang ini? Coba lihat. Sudah isi. Minta tolong kesimpulannya nanti pertanyaan terakhir gimana kesimpulannya? Minta tolong dibacakan. Ya. Aku minta tolong nanti saat bahas kalian boleh maju untuk bahas gitu ya. Nanti boleh kalian isi yang lain dulu. Gitu daging sapi, dan proteinnya masing-masing 14. Dah. Sudah ketemu? Belum. Dah, yang pertama aja dulu. Membuat matriksnya. Jadi langkah membuat matriks itu sesuai sama yang ini. Misalnya disuruh sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Jadi data ini kita bentuk ke tabel dulu. Seperti apa dia bentuk tabelnya. Jadi sesuai sama permintaan ini. Ya. Hewan itu ini ayam, seperti ini seperti ini. Oh, ini.
Ya, satu disuruh buat tabel tuh kayak gini. Ya, bisa kayak gini. Jadi, ini kan sudah menunjukkan ya, nanti ayam 100 gram mengandung lemak sekian. Ayam 100 gram mengandung protein sekian. Ya, kalorinya sekian. Terakhir. Selanjutnya, yang bagian yang ini. Sajikan datanya itu tulis di dalam kurung biasa, kurung siku-siku atau apa dibalik gimana sih? Berarti ini angkanya tinggal ditulis saja. Jadi isi kurung gitu. Berarti kayak misalkan tinggal kayak 25 terus 2,6 28,6 9,2 14 tinggal gitu. Ya, ini kan dia satu tabel ya. Nanti tabel semuanya ini jadiin satu. Di sebelahnya ini 18,2 16,9. Kayak gini Bu. Ya, kayak gini. Kan dia satu kesatuan gitu. Ya ada orang-orang gitu ya. Jam pertama selesai. Jam kedua segera dimulai. Kolom dan baris. The first period is kolom the dan half. baris dari matriks di atas. The second period Kolom starts. itu yang ini namanya kolom. Di baris itu yang ini ke samping. Jadi banyaknya baris ada. Apa tulis di sini aja. Takut salah Bu. Kolomnya Itu aja ya berarti. apa yang kalian sebutkan mengenai pengertian dari matriks? Bagi matriks. Oke, jadi waktu diskusinya sudah selesai, kita akan bahas dulu. Nah, dari yang pertama, kegiatan 1. Sana ada 3 permasalahan. Kelompok mana yang sudah siap mempresentasikan kegiatan 1? Ya, sudah siap? Ya, silakan. Ditulis di depan aja boleh ya? Ya, bagian yang pertama. Ya. Yang lain silahkan diperhatikan, dicocokkan sama hasil diskusi kelompok kalian. Ya,
sudah. Tunggu dulu ya, silakan dijelaskan dulu kenapa seperti itu pembuatannya. Baik, jadi karena tadi di dalam soalnya diminta untuk membuat dalam bentuk tabel. Jadi dalam tabel ini dari hasil diskusi kelompok saya dapatkan yaitu daging ayam mengandung 25 gram lemak, 18,2 gram protein, dan 302 kalori. Dan daging bebek menghasilkan 28,6 gram lemak, 18,2 gram protein, dan 326 kalori. Daging kambing menghasilkan 9,2 gram lemak, 9,2 gram protein, dan 154 kalori. Serta daging sapi menghasilkan lemak sebanyak 14 gram protein, dan 207 kalori. Oke, nah jadi untuk kelompok 4, seperti itu hasil diskusinya. Ada yang punya pendapat berbeda tentang tabelnya? Ada nggak yang ketukar antara yang mendatar itu ditulis hewannya, yang menurun itu ditulis misalkan lemak, protein, dan juga kalorinya? Ada nggak yang bikin seperti itu? Ada kelompok sana ya? Ya, jadi itu boleh, sama aja. Yang penting nanti ayam dan lemak ketemunya di 25 gram. Baik, terima kasih kelompok 4. Silahkan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita lanjutkan ke masih di kegiatan 1 bagian yang kedua. Siapa yang sudah? Ya, oke, silahkan. Ya. Ini apa perbedaannya Bu dari keempat? Matriks yang ini. Kalau matriks diagonal itu yang diisi itu pas diagonalnya aja. Sisanya 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oh, berarti kayak gini aja angkanya. Ya. Kalau matriks segitiga yang diisi ada 0 yang bentuknya segitiga. Nih. Segitiga yang bentuknya 0. Itu matriks segitiga. Nah, ini juga matriks segitiga. Segitiga atas karena 0-nya ada di bawah. Segitiga bawah karena 0-nya ada di atas. Terus matriks identitas dia matriks diagonal tapi 1 aja angkanya. Oh. Bingung sama Bu. Yang ini kan matriks persegi kan? Matriks persegi. Kalau yang ini tuh masuk kalau semuanya si angka? Sama ya, matriks persegi juga 3 kali 3. Sama. Oke, terima kasih. Jadi silakan dijelaskan dulu. Jadi ini tinggal ditaruh ke baris saja. Misalkan ya, ayam berapa gram lemaknya, berapa gram proteinnya, berapa gram kalorinya. Tinggal diurutin. Oh ya, oke. Berarti tunggu dulu, siapa namanya? Hari Puspita. Ayu Puspita. Berarti kolom ke bawah itu menunjukkan ayamnya. Ya. Ya, berarti yang sebelahnya bebek, sebelahnya kambing, sebelahnya sapi. Berarti barisnya itu menunjukkan lemak, kandungan lemaknya. Terus baris kedua protein, baris ketiga kalorinya. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang punya pendapat berbeda atau menampilkan matriksnya dengan bentuk yang berbeda? Tidak ada? Tidak ada. Oke, jadi itu boleh ditukar ya. Mungkin ini tinggal dibentuk kurung, itu aja boleh. Oke, selanjutnya bagian terakhir dari kegiatan 1. Apa itu definisi dari matriks, yang mana barisnya, yang mana kolomnya. Nah, kelompok mana yang sudah? Bagian ketiga. Yuk, yang sudah nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Ya.
Oke, kelompok siapa yang siap? Oke, boleh kelompok 5. Ini ya. Jadi dari soalnya berapa banyak kolom dan baris dari matriks di atas. Jika pakai contoh yang buat sama kelompok lain, jadi untuk kolom itu ada 3, itu ya tuh dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dari atas ke bawah. Jadi kalau untuk barisnya disapit. 1, 2, 3. Jadi untuk barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4. Terus untuk kesimpulan yang kita dapat mengenai matriks, yaitu matriks adalah susunan bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom yang membentuk jajaran persegi panjang. Ya. Oke, terima kasih kelompok 5. Ada yang punya pendapat lain? Ya, berarti sudah ya. Yang dinamakan kolom itu yang menurun. Jadi ada berapa banyak data yang menurun, itu banyak kolomnya. Sedangkan baris itu yang ke samping. Untuk kesimpulannya, matriks itu adalah data yang disajikan dalam bentuk persegi atau persegi panjang, dalam bentuk baris dan juga kolom. Gitu. Nah, jadi semua sudah kita bahas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke, kalau tidak silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, jadi kita sudah belajar tadi dengan menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Apa yang sebenarnya kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk segi panjang yang terdiri atas baris dan kolom. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Ada yang mau menambahkan? Nah, oke, sudah jelas ya tadi definisi dari matriks. Jadi itu yang kita simpulkan hari ini. Nah, selanjutnya untuk melihat pemahaman kalian, kita akan melakukan kuis kecil, itu tes formatif. Silakan keluarkan handphonenya, di-scan barcode-nya. Selanjutnya silakan dikerjakan beberapa soalnya. Oke, sudah di-scan barcode-nya? Oke, sudah ya? Selanjutnya, kalau sudah, kita lanjut ke refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, untuk mengisi refleksi, silahkan di-scan juga barcode dari untuk refleksinya. Nah, tuangkan secara jujur bagaimana pengalaman belajar kalian hari ini. Oke, sudah ya? Oke, jadi pembelajaran hari ini kita sudah selesaikan. Sebelum menutup pembelajaran, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, sudah cukup. Nah, kalau begitu, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dan juga operasi perkalian matriks. Kalian boleh baca-baca dulu sedikit di rumah agar di kelas itu lebih mudah. Nah, jadi, kalau sudah, kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Kita akan akhiri dengan doa dan juga Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rama Sandi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Baik, berjumpa kembali
pada percakapan pasca observasi dengan saya sendiri, Sang Putu Marta Nursila, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar dari SMA Negeri 1 Tampak Siring. Nah, saya kali ini masih ditemani oleh Ibu Niwayan Ari Sujati. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Tampak Siring. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Pak. Dan saya juga ditemani oleh Pak Kadek Suwaprianto selaku pengajar praktik dalam program calon guru penggerak Angkatan 10 ini. Selamat pagi Pak Kadek. Selamat pagi. Nah baik, pada percakapan kali ini saya akan berdiskusi kembali dengan Ibu Ari Sujati, yaitu berkaitan dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, terus dengan tujuan untuk mengevaluasi. Jadi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi baik, untuk pertanyaan yang pertama mungkin bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih. Jadi perasaan saya senang karena observasinya sudah selesai dan juga kurang lebih observasi saat itu berjalan dengan lancar. Baik, ya Astungkara lancar ya Bu ya. Sudah berjalan dengan baik. Terus Ibu bisa ceritakan kembali mungkin tadi kan perasaannya sudah. Nah, terkait dengan hasil observasi ataupun catatan dari praobservasi. Jadi adapun mungkin tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan itu kan ada beberapa, yaitu terkait dengan menyajikan data dan informasi dalam bentuk matriks, terus menemukan pengertian matriks sampai mengidentifikasinya, serta dalam catatan praobservasinya di sana ada area pengembangan yang ingin Ibu capai, terus strategi yang dipersiapkan. Nah mungkin bisa diceritakan kembali gimana langkah-langkah ataupun tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, jadi terima kasih. Untuk tahap pembelajarannya, yang pertama saat observasi tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi jenis-jenis matriks, dan yang kedua itu untuk siswa memahami tentang kesamaan dua matriks. Jadi itu selanjutnya dalam proses pembelajaran saat observasi kita menggunakan metode model pembelajaran kreatif problem solving dan juga metode diskusi. Nah, baik. Jadi itu langkah-langkahnya ya Bu ya. Nah, setelah itu jadi langkah-langkah yang Ibu jelaskan tadi. Nah, bagaimana terkait dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai terkait kompetensi dalam pembelajaran mungkin yang Ibu kembangkan? Area waktu ini kita kan berencana area yang ingin dikembangkan itu adalah bagaimana mereka bisa berdiskusi, terus bagaimana mereka bisa mengomunikasikan hasil diskusi mereka. Jadi pada saat observasi mereka ada memang beberapa siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi, akan tetapi secara keseluruhan diskusinya berjalan dengan baik dengan beberapa bimbingan, dan saat mengemukakan pendapat juga sudah mereka sangat antusias untuk memberikan pendapat jika ada memang pendapat lain atau menambahkan jika ada menurut mereka pendapat dari kelompok temannya yang kurang. Ya baik, jadi sudah ada perkembangan dan beberapa area pengembangannya pun juga udah ada yang tercapai ya Bu ya. Jadi menurut Ibu, jadi sejauh mana sih area yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah ada yang berhasil atau seperti apa? Kalau menurut saya arealnya itu sudah tercapai, tapi mungkin belum maksimal. Belum maksimal ya Bu. Bisa dimaksimalkan lagi mungkin dengan latihan. Ini kan baru awal-awal pembelajaran, mungkin mereka belum terbiasa dengan metode tersebut. Jadi mungkin perlu latihan beberapa pertemuan sampai mereka terbiasa dan mulai lancar pada area pertemuan tersebut. Jadi masih ada yang belum lancar ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi beberapa mungkin sudah ada yang
mampu sampai dia berbagi. Nah, terkait dengan kekurangan tersebut atau mungkin kendala-kendala yang Ibu Ari mungkin hadapi ya. Nah, pada saat melaksanakan proses pembelajaran kelas, nah seperti apa kendalanya? Mungkin kendala yang pertama seperti biasa kan siswa itu tidak sama antara satu dan lain. Jadi kadang-kadang saat diskusi itu ada yang sangat aktif, kan, tapi dalam satu kelompok itu ada juga yang kurang aktif. Jadi kadang-kadang ada yang mendominasi, sedangkan yang lagi siswa lain itu hanya melihat temannya bekerja. Misalnya itu kendalanya. Terus kendala selanjutnya saat mereka memiliki pendapat yang berbeda, kadang-kadang mereka takut untuk mengungkapkan pendapatnya karena takut salah. Jadi itu yang saya lihat. Jadi masih ada beberapa ketakutannya Bu ya. Nah, kira-kira tadi kan udah tahu mengapa ada yang takut. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang masih kurang aktif ini, terus yang masih belum mau terlibat lah istilahnya dalam diskusi itu. Kira-kira mungkin apa sih yang menyebabkan seperti itu? Mungkin yang pertama, kalau kurang aktifan siswa, menurut saya ada dua penyebab. Yang pertama itu mungkin karena mereka belum melihat pembelajaran ini tuh kedepannya akan digunakan seperti apa. Jadi kalau mereka sudah melihat, oh nanti pembelajaran ini akan digunakan untuk pekerjaan, untuk menjadi peneliti, jadi mereka akan lebih tergugah untuk belajar, melihat apa fungsi dari pembelajarannya ini. Jadi mereka akan lebih termotivasi. Terus yang kedua, karena mungkin pengetahuan yang dimiliki mereka untuk mengerjakan LKPD itu belum ada. Jadi pengetahuan awalnya itu kurang. Jadi untuk menyambungkan apa yang diketahui untuk menjawab LKPD itu belum bisa. Terus untuk kalau yang ketakutan, saya karena itu kurang latihan. Kurang terbiasa. Jadi mungkin saya akan memberikan pendekatan kepada mereka bahwa untuk menjawab salah itu tidak masalah. Itu merupakan proses dari pembelajaran dan perbedaan pendapat itu biasa. Baik, jadi seperti itu ya alasannya. Jadi ada matematika realistisnya, terus kemampuan siswa dalam mengisi LKPD. Nah, kalau seperti itu, kira-kira nih Bu ya, kapan nih Bu? Mungkin tadi sudah dijelaskan juga terkait gimana rencana perubahannya, rencana-rencana yang bisa dilakukan. Nah, kira-kira rencana tersebut kapan akan disampaikan atau dilaksanakan? Jadi untuk pelaksanaannya, ini kan observasinya sudah berlangsung, kita juga sudah melihat hasilnya. Jadi rencananya itu sudah mulai saya susun. Bagaimana pembelajaran selanjutnya, karena kita juga sudah lihat siswanya itu tipenya seperti ini. Jadi kita bisa merancang model apa yang tepat dan pengetahuan awal apa yang sebaiknya kita berikan agar nanti bisa nyambung sama LKPD-nya dan proses pembelajarannya bisa terjadi lebih baik. Jadi Ibu juga udah melaksanakan perencanaan tindak lanjutnya juga. Baik Bu Ari, jadi terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Jadi Astungharo apa yang sudah Ibu rencanakan terus dapat realisasikan segera. Nah, selanjutnya mungkin diberikan kesempatan kepada Pak Kadek dalam menyampaikan sebagai pengajar praktik ini untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan. Baik. Oke, terima kasih Pak Samsu. Tadi percakapannya sudah berlangsung dengan baik ya. Tadi ada beberapa poin yang sudah saya note, saya catat terkait dengan percakapan yang sudah dilakukan dengan Bu Ari. Jadi kebetulan observasi kan sudah dilakukan ya. Dari hasil percakapan di pasca observasi tersebut, jadi sudah mengandung 3 unsur dari prinsip coaching ya, terkait dengan kemitraan, terus juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi dari proses kemitraan tadi Bu Ari juga sudah menempatkan tujuan dari pembelajaran ya terkait dengan proses observasi. Terus di proses kreatif juga sudah terjadi percakapan 2 arah ya, yang mana tadi Pak Sangtu sudah mampu menggali potensi-potensi dari
kekurangan-kekurangan yang dialami pada saat proses observasi. Terus dalam hal memaksimalkan potensi juga. Jadi sudah dilakukan yang mana tadi segala solusi-solusi yang ada di percakapan itu semua muncul dari Bu Ari ya. Termasuk juga hal-hal konkret seperti waktu kapan akan melakukan perbaikan dan yang lainnya. Oke, jadi mungkin itu sedikit catatan dari saya. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya, jadi percakapan. Cuma nanti Pak Sangtu harus bisa menyimpulkan nanti dari percakapan yang sudah dilakukan, bagaimana sih menyimpulkan dan juga ini untuk mengingatkan kembali dan memastikan bahwa Bu Ari akan melakukan hal tersebut. Artinya untuk remembering itu silakan nanti lebih baik untuk disimpulkan atau diulas kembali. Baik, terima kasih. Jadi itu sedikit dari saya. Pak Sangtu boleh menutup kegiatan. Baik, terima kasih Pak Ade atas masukan dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Kita pada hari ini baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah dilaksanakan itu dapat dinyatakan selesai, dimulai dengan kegiatan pra-observasi, observasi, dan kegiatan pasca observasi. Nah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Kadek Suwaprianto dan kepada Ibu Ari Sujati juga. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.